Halo semuanya, bentar dulu ya. Kita undang dulu Kak Nabila ini. Bentar ya. Halo semuanya, di sini baru jam 10. Bentar ya, kita undang dulu Kak Nabilanya. Halo, dari ya. Sambil nungguin Kak Nabila join, gimana nih kabar kalian? Selamat datang di Oh Ya Cerita ya. Jadi Oh Ya Cerita ini adalah live podcast. Sejauh ini ada 14 episode dan hari ini adalah episode ke-15. Bentar ya. Halo Kak Ina. Sebentar ya guys. Hmm, Mohon maaf. Sebentar ya. Kalian apa kabar? Welcome to. Nah, halo Kak Nabila. Karena namanya udah ada, nanti
Hai Ilmi. Bismillah. Bentar ya guys. Sore. Halo, Assalamualaikum Kak Nabila. Alhamdulillah akhirnya bisa hai juga kita bisa. masuk. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ah, Kalau kamu di rumah gimana aja Kak kabarnya? sekarang. Ya, Iya, sekarang masih di Alhamdulillah rumah. baik. Berarti Sabtu Minggu ini Kakak libur ya Kak? Nggak ada dinas? Enggak, Pak, nanti aku tergantung. nanti aku masuk. Nanti aku jaga malam hari ini sama besok. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya buat hadir di Oh Ya Cerita episode 15 ini. Sama-sama. Ini adalah episode perdana di tahun 2025 nih. Dan alhamdulillah teman ceritanya adalah Kanabila Takia yang saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis penyakit dalam di Uniklinikum di Jerman ya. Selamat datang Kanabila di Hoya Cerita. Iya, Kita ngobrol-ngobrol aja nanti makasih ya santai-santai aja. undangannya. Ya, buat yang penasaran nih Kak, ini kan belum pada tahu nih yang sekarang lagi dengerin Ohe Cerita. Boleh dong Ya. kenalan dikit gitu. Karena kan tak kenal maka taaruf gitu. Silakan nih Kakak memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum. Nama aku Nabila, aslinya dari Karawang, Indonesia. Dan sejak tahun 2012 di Jerman untuk kuliah kedokteran. Dan alhamdulillah sekarang udah lulus dan sekarang menjalankan program spesialisasi di penyakit dalam di Jerman. Jadi udah lama juga ya Kak ya ke Jerman ya. Iya, udah lumayan lama di Jerman. Terus kalau boleh tahu, kenapa Jerman itu menjadi pilihan Kakak buat belajar gitu di antara banyaknya negara? Kenapa menjatuhkan pilihan ke Jerman dulu? Em, Kenapa? Karena Jerman terkenal kan dengan pendidikan yang bagus ya dan negara yang maju dan sistem kesehatannya, alat-alat kesehatannya dan maju gitu kan. Jadi waktu itu sempat kepikiran, oh mau kuliah di luar negeri di mana ya bagusnya. Terus alhamdulillah dapet kabar, oh ya di Jerman mungkin kuliah kedokterannya tuh apa pendidikannya tidak terlalu mahal dibandingkan negara-negara maju yang lain. Dan emang yang apa ada kemungkinannya ke Jerman, jadi alhamdulillah bisa ke Jerman. Kalau dulu persiapan sebelum berangkat itu gimana nih Kak waktu dulu? Berarti Kakak itu kan dari studi, berarti nyari stud call dulu apa Iya Einfach dulu. ke sini belajar bahasa Jerman dulu? Jadi waktu itu aku ikut agen ya, waktu tahun Hmm. 2011 lulus, aku lulus tahun 2011. Setelah lulus SMA langsung persiapan tes bahasa sampai dari A1 sampai B1 waktu zaman dulu ya, sampai B1 itu selama 6 bulan. Dan setelah itu apply visa studi ke Jerman dan di Jermannya juga sebenarnya daftar les lagi, tapi alhamdulillah udah tes Aufnahmeprüfung ya zaman dulu, Aufnahmeprüfung di Studienkolleg dan di satu tempat di Frankfurt waktu itu dan alhamdulillah langsung dapet jadi langsung mulai Studienkolleg waktu itu. Hmm. Jadi maksudnya untuk persiapan sebelum berangkat ibaratnya normal aja seperti yang lain ya gitu. Pertamanya kita belajar bahasa, Iya gitu betul. ikut juga proses Aufnahmeprüfungnya dan lain sebagainya. Nah, Iya. sekarang itu kan Kakak udah lulus kuliah kedokteran dan sekarang lagi residen di Jerman. Kalau untuk pencarian tempat residen sendiri di Jerman itu seperti apa sih Kak struggle-nya gitu? Kan Sebenarnya Jerman itu lagi gampang ya. membutuhkan banyak tenaga medis. Iya benar banget. Jadi Jerman Hmm. itu sedang membutuhkan tenaga medis dan kita itu
bisa daftar aja ke semua klinik di Jerman ya, yang apa, mereka misalnya menawarkan program pendidikan spesialisasi bisa di bidang apapun, misalnya penyakit dalam, bisa bagian bedah, bedah umum, bedah em, ortopedi atau pendidikan penyakit anak, itu semua kita bisa daftar aja gitu, kirim email, kirim CV, atau ada di websitenya, apa, website lowongan kerja gitu ya, pasti akan ada gitu kemungkinan-kemungkinan. Atau kalau memangnya nggak ada lowongan kerja tersebut, kita bisa email aja atau kirim CV secara pos juga bisa kok kalau di sini. Oh, jadi kalau misalkan ya normal aja ya kita ke ya let's say step town lah ya kalau di Jerman itu atau enggak kita langsung ke Iya, website klinik-kliniknya gitu ya lihat di bagian karir kalau betul. mereka membuka lowongan spesialis ya kita lamar aja infah kayak gitu. Kalau misalkan enggak ada juga di Jerman itu ada namanya inisiatif Bewerbung gitu ya kayak ternyata Iya, kita bisa betul. langsung lamar tanpa misalkan di klinik itu ada lowongan infah lamar aja. Tapi kalau Iya, untuk prosesnya, kalau di Jerman ini untuk residen itu sistemnya itu kita bekerja apa cuman belajar aja gitu kan kalau di Indonesia ada juga kalau misalnya kita ngambil spesialis kita yang harus malah bayar, iya. ya kan? Kalau Kalau di di Jerman Jerman itu sendiri enggak. Jadi kita gimana sih ke sistemnya nggak di Jerman kita diaturnya? daftar kerja untuk pendidikan spesialis itu. Jadi sekalian ambil spesialis, sekalian juga di apa kerja sebagai dokternya. Jadi kita dibayar juga dan kita nggak usah bayar ke rumah sakit tersebut. Jadi kalau di Jerman itu kebalikan, jadi kita yang dibayar gitu ya. Iya, Jadi ibaratnya betul. enggak kita yang harus membayar ke rumah sakit untuk pendidikan spesialis tersebut. Kalau misalkan menurut kakak nih, gimana sih persyaratan untuk ngelamar residen di Jerman sendiri yang paling utama gitu? Kalau yang paling pertama sebenarnya mau dari lulusan Indonesia atau lulusan Jerman, lulusan manapun, yang penting yang pertama itu bahasa ya. Mhm. Dari sisi bahasanya minimal itu C1 kedokteran. Oh. Dan dokumen-dokumen yang lain pasti wajib punya untuk izin praktek di Jerman ya, namanya Mhm. Approbation itu. Kalau orang apa yang dari luar negeri dia harus menyetarakan dokumennya dan harus ujian juga. Dan kalau yang lulusan Jerman kan mereka harus ujian negara juga untuk mendapatkan surat izin praktek di Jerman itu. Jadi sebenarnya itu sih. Dan kalau misalnya mendaftar di kemanapun pasti akan ada CV kan. Jadi Mhm. kita cerita nama kita, semuanya, pengalaman kerja, pengalaman sekolah, dan juga apa sih kayak sedikit teks kenapa kita tertarik untuk menjalankan misalnya residen di tempat itu, bisa karena tempatnya kita udah research duluan tentang tempat itu, atau memang karena kita kebetulan ada lowongan di situ, misalnya seperti itu. Ah, jadi yang paling utama itu bahasa ya, dan bahasanya juga nggak lagi di BB udah C1. Tapi karena mungkin ya susah juga ya kedokteran gitu kalau misalnya bahasanya tidak tidak mumpuni ya susah juga nanti mengikuti pelajaran ke depannya ya Kak ya gitu. Jadi memang bahasa yang pertama. Yang kedua Iya, itu aprobation atau izin praktik kerja ya gitu ya. iya, Izin praktik kedokteran. Berarti sama aja ya di negara manapun ya di Jerman itu membuka dari negara manapun juga ya, tidak hanya untuk lulusan yang di Jerman iya, gitu. Yang penting betul. itu tadi bahasa, keduanya aprobation atau izin dokter gitu ya. Kalau di Indonesia apa sih namanya ya? Surat SIP ya, surat izin IP praktek. ya, surat izin praktek. Iya, Dan kalau untuk yang lainnya sama aja ya kayak tadi kayak CV, kayak iya, surat semua sama. lamaran dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan memang buat yang mau berkarir di Jerman, bahasa itu Iya, betul. adalah modal utama kita ya di sini. Iya. Kalau boleh tahu Kak, gimana sih bisa diceritain gak sih gimana residen di Jerman? Apalagi aku penasaran banget nih, Mm-mm. apalagi kita nih sebagai muslimah ya, Iya, gitu kan? Terus yang menunjukkan identitas kita gitu kan sebagai muslimah. Terus gimana sih tanggapan mereka atau gimana sih orang-orangnya, pasien-pasiennya ke kita gitu? Apakah itu nggak jadi masalah? Gimana sih Kak? Aku penasaran banget. alhamdulillah sih ya, nggak ada masalah. Maksudnya apalagi kalau
sesama teman sejawat gitu ya, teman-teman dokter, teman presiden, ataupun dokter atasan, kepala atasan, sebenarnya mereka nggak ada masalah gitu ya. Atau setidaknya mereka tidak menunjukkan secara langsung, misalnya mereka tidak suka dengan yang baik atau gimana, enggak sih, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau pasien juga kebanyakan itu nggak ada, karena kan kita kita dengan kita tunjukin kita kerja sebagai dokter atau sebagai yang kerja di rumah sakit itu kan kita untuk membantu mereka gitu ya. Jadi kita tetap harus profesional. Kebanyakan sih bisa dibilang 90% tuh nggak ada masalah dengan itu ya. Mungkin banyak yang tanya, iya asalnya dari mana, kayak gitu-gitu kan. Itu wajar lah ya, dimanapun kita kerja pasti akan dapat pertanyaan itu, karena jelas kita kan nggak dari sini ya. Tapi mungkin yang pengalaman rasis gitu kayak alhamdulillah sih jarang banget ya. Mungkin bisa dihitung sekali dua kali dengan apa orangnya memang emang orang yang apa kurang dalam artian mungkin itu mereka juga ke sesama orang mereka juga kurang baik perlakuannya tapi dan memang apa nggak di secara langsung sih tapi lebih dengan cara-cara yang nggak enak gitulah ya tapi jarang alhamdulillahnya Allah lindungin selama ini nggak ada yang sampai parah-parah gimana gitu. Kalau kalau selama pengalaman ini Kak, suka duka gitu apa tantangan selama residen di Jerman itu yang Kakak alami itu seperti apa sih? Apalagi kan Kakak juga seorang ibu juga gitu kan. Maksudnya Iya, pasti urusannya banyak gitu. Gimana untuk ya menurut pengalaman Kakak sendiri gitu? suka dukanya sebenarnya alhamdulillah kalau misalnya di sini bisa dibilang lebih work life balance-nya lebih bagus dari di Indonesia karena kita punya yang 30 hari libur itu kan kayaknya di mana-mana kalau di Jerman kerja apapun sama ya 30 hari libur selama setahun dan juga di sini dibagi misalnya 2 minggu kita 2 weekend kita kerja dan 2 weekendnya kita bisa libur itu dibagi-bagi tugas kan sama kolega-kolega dokter yang lain dan juga kalau misalnya kita memang sakit ya kita memang sakit nggak masuk kan kita bisa kasih krameldung surat izin sakit itu dan kita nggak usah kerja nggak dipaksain kerja gitu sampai misalnya jadi malah membahayakan diri sendiri tuh alhamdulillah enggak ya kalau kita sakit jelas-jelas kita harus bilang kita sakit dan kita stay di rumah misalnya seperti itu jadi kita tuh lebih terbuka gitu ya kalau misalnya kita tidak setuju dengan sesuatu kita bilang dengan tegas oh ya menurut saya ini gini 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 dan kita bisa membela diri kita sendiri dan karena memang di sini orang juga apa kalau kita memberi alasan yang logis untuk mereka dan mereka juga akan menerima alasan itu misalnya. Dan dukanya sebenarnya ada juga kan dukanya karena di sini kan jauh dari keluarga, jauh dari dan kebetulan kita bertiga aja kan, aku, suami sama anak aku. Jadi nggak ada yang bantuin kita, jadi semua harus sendiri dan dalam apa pengasuhan anak pun sendiri nggak ada bantuan dan tugas rumah juga semua sendiri. Itu sih suka dukanya dan tapi yang paling penting itu di tempat kerja pasti ada yang ramah dan yang nggak ramah gitu ya. Di mana-mana kan pasti ada ya. Tapi gimana kita nyikapinya aja selama kita bisa tetap bekerja dengan profesional. Jadi ya jalanin aja gitu. Maksudnya em, dengan kita tetap sopan, dengan kita mengerjakan tugas kita dengan sebaik mungkin yang kita bisa. Jadi ya jalanin aja gitu. Wah, jadi hidupnya di mana-mana ya ada plus dan minusnya juga ya gimana cara Bener kita banget, iya. menerimanya gitu kan kalau misalkan kita dapet koleganya yang kurang ya udahlah gitu kan. Jadi kalau Iya, misalkan boleh tahu kalau residen di Jerman itu berapa tahun sih Kak totalnya gitu? biasanya sih 5 tahun ya, tapi tergantung lagi. Di sini juga nggak ada batas usia, jadi kita bisa mulai kapan aja, nggak ada maksimal usia memulai residensi itu sampai berapa tahun itu nggak ada ya. Tapi dan juga berapa lamanya pun kalau misalnya kita merasa oh kita belum siap untuk ujian, oh ada juga yang tiled site kan. Jadi yang nggak 100% kerjanya bisa juga 50% atau 75%. Jadi itu tergantung berapa lama waktunya mereka spesialis itu tergantung dari ya misalnya mereka 50% berarti kan lebih lama. Nah sebentar ini ada Ya, sedikit gangguan Kak. siap-siap.
Maaf ya teman-teman. Kalau masalah teknis, Iya. eh Oh, ada Mbak Septi juga. oh halo Mbak Septi. Maaf. Oh jadi memang kalau untuk waktunya sendiri umumnya 5 tahun gitu ya Kak ya. Iya, Tapi tapi tergantung. sesuai ke ya 5 tahun itu normalnya gitu kan. Jadi berarti kalau bukan molor ya. Kalau ya molor-molor dikit boleh gitu. Tapi ada Molor maksimalnya dikit, nggak sih Kak? molor banyak juga terserah sebenarnya. Yang penting Ah, kita punya em, punya ijazahnya atau punya surat keterangannya atau sekarang tuh zamannya elektronik mm, ya. Jadi e-logbook gitulah ya. Jadi ada misalnya dari tahun kapan sampai tahun kapan kita kerja di tempat ini, tahun-tahun kapan sampai tahun kapan kita kerja di sini. Itu kan ada laporannya semuanya. Nanti kalau udah selesai, mau itu 10 tahun, mau itu berapa tahun, kalau kita udah siap mau ujiannya, ya tinggal daftar untuk ujian, nanti dokumennya dicek lagi semuanya gitu. mm. Sepertinya tuh kayak kalau orang dengerin orang cerita kayak gampang banget padahal kalau mungkin dijalani kayak apa sih kalau beneran boleh tahu ini titik terberat kakak selama pembelajaran kakak sebagai dokter di Jerman gitu. Titik. Sebenarnya kalau di Indonesia kita mungkin lebih di apa diajarin gitu ya. Kalau di sini kita diajarin juga, tapi kita harus yang memang motivasi sendiri gitu. Misalnya kita yang harus aktif bilang, oh ya saya mau belajar ini, tolong bisa nggak ajarin saya ini, kayak gitu loh. Hmm. Dan apa, kalau di sini lebih ke kalau tugas kita di misalnya di stasiun gitu ya, di Bangsal, jadi kita visit pasien-pasien yang ada di dirawat inap dan kita bikin laporan kesehatannya, kita daftarin pemeriksaan ini dan itu dan kalau misalnya kita kan dari di saat program spesialisasi ini itu kita misalnya bisa USG perut, bisa USG jantung, bisa pemeriksaan yang lainnya, tindakan lainnya itu kita harus sendiri yang memang motivasi, oh ya saya mau juga dong bisa ini. Jadi kita Hmm. yang harus benar-benar bisa, kita juga harus belajar sendiri, nggak cuma minta dikasih tahu aja gitu. Kalau kita diem Hmm. aja dan kita nggak motivasi apa-apa, ya kita nggak akan dapat ilmu apa-apa. Jadi emang harus aktif sih. Kalau di Jerman harus lebih aktif dan harus minta bantuan juga ke kolega, ayo dong ajarin aku ini, atau minta tolong ke dokter konsulennya, dok tolong ajarin ini dong, gimana caranya, supaya kita juga belajar gitu kan, nggak cuma kerja-kerjanya aja, tapi kita nggak dapet ilmu apa-apa gitu sih. Jadi jangan nunggu disuruh. Jadi kalau misalnya di sini kita harus inisiatif gitu. Kita mau belajar itu. Jadi kita yang cari tahu, kita yang minta mereka buat ajarin Iya, kita. Kan mungkin betul. tapi masih ada mungkin beda kultur juga kali ya, Kak. Kita kan orang Indonesia misalkan ngerasa aku masih belajar, jadi aku gak bisa, jadi aku nunggu aja mereka suruh. Tapi sebenarnya Iya, kalau di Jerman itu nggak kayak gitu ya. Kita harus yang enggak, menunjukkan ya saya mau belajar gitu. betul, betul. Inisiatif juga nih buat temen-temen nih yang mau berkarir di Jerman. Jadi memang inisiatif itu harus ya gitu. Jadi kita Wajib, jangan iya. hanya nungguin ibaratnya dikasih, tapi kita juga harus menjemput. Jangan nunggu dikasih bola, tapi kita harus menjemput bola itu gitu kan. Ya mungkin menurut menurut aku juga ini yang kadang perbedaan ini yang kadang kita nggak disadari sama orang Indonesia kan. Kita Iya, kayak nunggu aja gitu betul. dikasih ternyata ya gak bisa. Kita harus aktif. Mungkin itu ya itu tadi makanya bahasa itu penting karena agar kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan kolega-kolega kita ya gitu. Iya, betul, betul. Sebenarnya dari mulai ke Jerman juga kan kita cari-cari informasi kan, bagaimana emang itu juga emang udah harus aktif kan. Kita nggak bisa yang nunggu informasi datang ke kita sendiri itu emang nggak bisa kan. Gimana sih kita bisa carinya ke Jerman, gimana belajar bahasa, itu semuanya memang kita yang harus aktif sendiri kan cari informasi. Dan begitu juga di dunia kerja, nggak cuma kita diam aja dan minta bakal dikasih ilmu, nggak bisa. Kita harus memang harus aktif nunjukin kalau oh ya kita mau belajar, tolong ajarin supaya kita juga bisa maju kan gitu. Kalau menurut Kak Nabila sendiri peluang dokter Indonesia nih untuk pendidikan spesialis di Jerman itu seperti apa sih? Apakah terbuka? Apakah gimana gitu? Iya kalau menurut aku sebenarnya semua dokter dari manapun ya kalau misalnya memang berniat untuk
mengambil pendidikan spesialisnya di Jerman, ingin kerja di Jerman, sebenarnya itu terbuka luas ya peluangnya karena kebetulan di Jerman juga lagi membutuhkan tenaga kesehatan, baik itu di bidang kedokterannya, maksudnya dokternya, ataupun juga dari bagian keperawatan, semua kita juga lagi butuh sih di sini karena tetap aja membutuhkan tenaga kerja sih di Jerman. Hmm. BTW buat teman-teman yang hadir gitu, teman-teman bisa ngajuin pertanyaan langsung nih ke Kanabila spesial nih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis ya. Ini Kak, nih yang terakhir nih sebelum nanti jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman secara langsung. Kalau menurut Kakak, apa sih yang harus dipersiapkan untuk dokter Indonesia yang ingin melakukan residen di Jerman? Kalau kembali lagi emang harus bahasa kan ya, persiapan bahasa. Jadi kebetulan suami aku kalau dia juga dokternya, pendidikan dokternya di Indonesia dan dia ke Jerman untuk lanjutin spesialisnya. Mm-mm. Memang yang pertama dibutuhkan bahasa ya dari A1 kalau zaman sekarang itu B2 dan C1 kedokteran kan. Jadi dia di Jerman itu les bahasa lagi sampai C1 kedokteran. Jadi dia ikut pendidikan program bahasa FSP itu Fachsprachprüfung. Jadi untuk bahasa kedokteran ya, bahasa Jerman Hmm. kedokteran. Nah, setelah punya sertifikat FSP itu, dia sebenarnya udah bisa kalau di jadi beda-beda itu di lembaga pemeriksaan namanya apa ya HLPUG itu lembaga pemeriksaan State Examination Office itu loh. Jadi Hmm. yang pemeriksaan dokumen semuanya yang untuk proses penyetaraan itu sebenarnya kita udah bisa ngajuin untuk proses penyetaraan. Nanti Hmm. dilihat apakah dokumen kita itu udah setara dengan yang di Jerman atau apakah kita harus ikut lagi yang namanya Kenntnisprüfung. Jadi yang apa seperti ujian negara lagi gitu loh untuk Hmm. menyetarakan ijazah dari negara mereka supaya bisa kerja di Jerman gitu. Dan untuk yang dari Indonesia sebenarnya setelah bahasa itu adalah dokumen-dokumen ya, semua dokumen harus diterjemahkan dan harus dilegalisasi dan kemudian untuk pengajuan visa sih, syarat-syarat pengajuan visa ke Jerman kayak gitu sih. Yang paling wajib 3 step itu sih. Hmm. Jadi yang paling wajib itu yang pertama belajar dulu bahasa gitu ya, ya minimal B2. Tapi Iya, nanti saat proses anarkenung udah C1 ya. Nanti melakukan proses anarkenung, kalau teranerkan berarti bisa langsung ngambil pendidikan spesialis. Tapi kalau belum harus ada Kenntnisprüfung atau ujian lagi lah ibaratnya gitu kan. iya Ujian betul betul. buat dapetin approbation itu ya kemudian bisa untuk lanjut spesialis di Jerman. Wow, makasih banget nih Kak Nabila atas tips-tips dan saran-saran. Ini ada pertanyaan nih Kak dari beberapa yang nonton. Mungkin Kakak bisa pilih sendiri nih, mau jawab yang mana. Yang pertama, saya mau tanya, kenapa profesi medikal di Indonesia didominasi kaum ikhwan yang bermimpi menegakkan sistem syariah Islam melalui kekuasaan? Wah, kalau itu karena kebetulan saya di sini jadi nggak tahu ya jawabnya gimana. Kalau yang tinggal di Jerman, apa ada klub buat memperlancar kemampuan bahasa Jerman? Sebenarnya nggak ada, tapi itu ide yang bagus ya untuk memperlancar bahasa Jerman. Karena kebetulan kalau memangnya punya teman untuk sama-sama belajar bahasa Jerman itu lebih bagus lagi. Jadi kita lebih semangat belajar barengnya. Kayak waktu zaman dulu di Studien College itu kan benar-benar untuk melatihkan bahasa Jerman ya, dan itu berguna banget sih menurutku. Dan juga waktu suami aku persiapan FSP dan juga Kennisprüfung itu, dia juga ada teman sekelompoknya. Jadi mereka latihan kayak anamnesa pakai bahasa Jerman, mereka latihan soal-soal pakai bahasa Jerman, dan itu ngebantu banget sih untuk persiapan ujian. Oh, ada Mbak Septi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ambil spesialis di Jerman ada batasan umur, nggak ada kan yang tadi aku bilang. Jadi alhamdulillah di sini nggak ada. Jadi mau 50 tahun dan mulai spesialis kalau memang masih bisa, eh, masih bisa. Jadi aku juga ada kenalan dia orang Jerman dan dia masih jadi dokter residen di sini. Dia umurnya udah 50 tahun dan masih bisa bekerja gitu.
Hmm. Dan kira-kira Bundesland mana yang lebih mudah untuk approbation? Ini aku nggak tahu ya, karena pengalaman kita cuma di Hessen, jadi kita cuma tahu di Hessen doang. Mungkin bisa cari-cari di internet di mana yang lebih gampang prosesnya, mungkin ada pol-polnya gitu ya. Karena kebetulan aku cuma pengalamannya di Hessen, jadi nggak tahu tentang di Bundesland lain. Bidang Biar aku ini. aja deh Kak yang bacain, Kakak duduk Oh aja iya, dengan santai. Mohon maaf ya ini udah. Ini kan ada yang pertanyaan nih kayak dari Andri. Kalau untuk spesialis di Jerman itu kalau balik ke Indonesia apakah bisa dipakai? Apakah teranerkan di di Indonesia? Indonesia harus penyetaraan lagi di Indonesia setauku ya, karena beda kan dalam bahasanya dan juga pasien-pasiennya. Tapi setauku dianerkan. Tapi prosesnya aku juga belum tahu karena aku juga belum melakukan proses penyetaraan itu. Jadi harus cari-cari tahu sendiri sih. Tapi pasti bisa karena aku eh, pernah dengar ada beberapa dokter juga yang mau kerja di Indonesia Mhm. setelah selesai PPDS-nya di Jerman itu ada kok. Jadi ya harus dilihat dulu ya persyaratan di Indonesia. Tadi benar seperti kata Kak Nabila kan mungkin beda penyakit yang ditangani juga beda gitu kan. Kita kan iklimnya juga beda. Mungkin harus dicek gimana persyaratannya. Kalau untuk fellowship di Jerman itu syaratnya gimana nih Kak? Yang di bidang paru. Apakah sama Fellowship aja gitu? itu harus langsung ke rumah sakit yang dituju ya, harus kirim email. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya program-program kayak gitu lebih terbuka mereka juga Mhm. kalau apa kita jadi kalau misalnya memang ada keinginan kita langsung tanya email langsung ke website resminya itu kan ada di website resminya pasti ada tulisan emailnya kontaknya gimana bisa langsung di kontak rumah sakit tersebut nanti kalau misalnya apa udah dibaca emailnya pas mereka akan jawab apakah bisa atau enggak. Kalau di Jerman sendiri Kak untuk para dokter-dokter tersebut ada kan kalau di Indonesia ada ID. Di Jerman juga ada nggak sih kayak Ada persatuan namanya, dokter Jerman iya, kayak gitu? ada namanya Ärztekammer itu juga. Hmm, jadi ada ya gitu. Dari Kunisle ini kalau pengalaman kakak nih katanya dia lihat banyak banget internis yang teman-teman dari Indo praktek di sana. Tapi kalau bidang yang lain gimana dok? Banyak juga nggak? Banyak kok dokter-dokter di bidang lain juga. Ada yang aku kenal, ada yang di ginekologi, di bagian ortopedi juga ada, di bagian jantung banyak kan. Internis tuh banyak, tapi ada juga yang bagian jantung langsung itu juga ada banyak. Dermatologi juga alhamdulillah banyak sih kenalan aku, Allgemein Medicine atau dokter general practitioner itu juga banyak. Jadi sebenarnya banyak banget sih ya. Cuman kalau penyakit dalam kebetulan memang banyak banget lowongan kerjanya karena memang dibutuhkan. Karena kan di Jerman banyak banget yang apa di sini umurnya tuh pasien-pasien banyak banget yang umurnya juga sampai 80, 90 tahun. Jadi penyakit dalam itu sangat penting juga sih di apa di sistem di Jerman itu karena pasien-pasiennya juga sampai umur segitu ada gitu ya. Jadi bagian Hmm, penyakit dalam sampai geriatri itu banyak lowongan kalau menurut aku. Dan bagi bedah umum juga sebenarnya banyak ya lowongannya juga di bedah umum. mungkin ini juga jadi peluang gitu ya kenapa banyak internis karena memang di Jerman saat ini banyak membutuhkan di bidang itu. Tapi untuk bidang-bidang yang lain juga ya masih ada aja gitu ya kayak Iya, tadi ginekologi, kayak bedah umum. Selalu iya. kalau misalnya untuk masalah manusia gitu ya, kayaknya semua bidang. Semua bidang ada sebenarnya lowongan. Iya. Cuman mungkin kalau dermatologi lowongannya lebih sedikit karena kan memang banyak peminatnya kan dari orang Jermannya juga memang banyak juga yang mau minat di dermatologi tapi peluangnya tuh lowongan kerjanya tuh nggak banyak misalnya gitu. Ini Kak dari Lydia nih, kalau untuk dokter dari Indonesia untuk melihat syarat dan step untuk mengambil spesialis di Jerman, di mana ya Kak? Ada nggak sih Kak situs gitu untuk para dokter Indonesia yang kalau misalnya dia mau spesialis di Jerman, bisa cari informasi di situ, ada nggak sih Kak?
Sebenarnya untuk situs-situs. semua orang-orang dari luar negeri yang mau ke Jerman tuh ada situsnya yang Make It in Germany itu loh. Jadi ada Hmm. di sana visa, misalnya visa studi atau visa kerja atau apa aja yang bisa dibutuhkan, apa syarat-syarat yang dibutuhkan, itu di Make It in Germany itu website yang memang resmi dari Jerman dan emang banyak banget informasi-informasi penting. Dan juga kalau memangnya di situ nggak ada informasi tambahan, kita bisa langsung cari aja di Google itu banyak banget apa step by stepnya itu udah langsung zaman sekarang kan ya, zaman Teknologi elektronik, informasi itu luas, mudah untuk informasi kita bisa dapat. diketik langsung bisa dapet informasinya. Cuman memang harus dipilih-pilih websitenya harus yang dilihat oh ini kira-kira bener nggak ya websitenya. Tapi memang yang website resmi itu Make It in Germany dan kalau memang ingin tahu persyaratannya benar-benar persyaratannya langsung itu bisa di kantor website official dari negara bagian tersebut misalnya kayak Hmm. bagian waktu aku kan suami aku di Hessen jadi di bagian Hessen misalnya kalau mau di Berlin ya cari yang di Hamburg atau di Baden-Württemberg jadi memang beda-beda sistemnya gitu maksudnya persyaratannya sebenarnya sama tapi ada yang spesifik-spesifiknya itu mereka beda gitu ya jadi memang harus dicari satu persatu gitu. Jadi tapi secara umum di Make It Germany ya kayak, jadi semua mau entah itu bukan hanya dokter ya, entah itu Iya, tenaga profesional lain yang mau bekerja di Jerman, coba kalian cek Make It Germany. Karena kalau setahu aku itu bisa di websitenya itu bisa langsung bahasa Inggris juga ya gitu. iya Jadi nggak cuma bukan, bahasa Jerman. eh ayo guys, jadi buat kalian nih yang punya mimpi ke luar negeri, mulailah untuk mencari tahu bagaimana gitu ya. Karena mungkin ini juga salah satu kelebihan ya kayak kalau di Jerman sendiri menurut aku untuk informasi itu mereka terbuka banget gitu. Iya, Eh, sangat sangat detail malah gitu. Jadi kalau saran dari Kak Nabila juga harus aktif guys, harus aktif cari informasi. betul. Itulah bekal awal kita gitu. Sambil belajar bahasa Jerman sambil cari tahu gimana kesininya. Nggak bisa kita nungguin dikasih tahu orang, nggak bisa. Buat kalian nih yang tertarik juga buat di dunia kedokteran gitu bisa follow nih akunnya Kak Nabila di @med. Apa nih Kak? Kasih tahu ke orang-orang Instagram Oh Kakak. iya, di med.mom.live. Nanti aku ketik juga, nanti aku share juga Instagramnya Kanabila buat kalian. Nih, harus banget follow Instagramnya Kanabila, karena Kanabila juga sharing informasi seputar pekerjaannya di Jerman, bagaimana untuk menjadi dokter spesialis di Jerman. Menurut aku, itu tuh worth it banget sih untuk di-follow. Makasih. Thank you banget ya Kanabila buat sharing-sharingnya hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan insight buat temen-temen yang mendengarkan gitu ya. Semangat terus buat kakak residennya sampai lulus nantinya gitu Amin. insya Allah. Sehat selalu juga buat Kak Nabila. Itu aja dari aku. Kak Nabila ada pesan-pesan Sama-sama. lagi nggak buat temen-temen atau apa salam-salam kayak gitu? Makasih udah diundang untuk live-nya karena aku sebenarnya nggak ada pengalaman ngomong-ngomong ini ya. Udah lama banget setelah zaman kuliah dan di rumah sakit cuma ngomong sama pasien sama kolega doang. Ini belum pernah ngomong-ngomong di live Instagram. Makasih. Ya, untuk semuanya semangat. Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada. Semangat semua misalnya tujuannya ke Jerman untuk sekolah atau untuk kerja, untuk Ausbildung dan lain-lain. Semangat semuanya dan em, untuk host yang baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu, semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih juga Kak Nabila. Ya gitu aja guys, kalau misalkan tadi kalian nggak dengerin sampai akhir, sebenarnya ini nanti ada rekamannya, jadi kalian bisa nonton lagi dari awal. Ya itu aja dari aku. Terima kasih buat Kak Nabila. Seperti yang Kak Nabila bilang tadi, ya semangat terus buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.